Berlatar belakang pada tahun 1923, di sebuah pulau kecil bernama Inisherin, di seberang pulau utama di Irlandia. Diketahui, pada saat itu, Irlandia di pulau utama, sedang terjadi perang saudara. Setidaknya itulah yang menjadi berita utama di koran, dalam beberapa bulan terakhir, sedikit berbeda dengan pulau kecil tersebut, yang mungkin terlihat sedang baik-baik saja. Di kota kecil itu, masyarakat hidup sederhana dan penuh dengan kedamaian. Namun sebuah ramalan dari seorang dukun di sana, berkata lain. Ia mengabarkan bahwa akan terjadi sebuah tragedi, yang mengakibatkan sepasang nyawa yang akan hilang, di pulau tersebut. Kini Sin beralih ke kehidupan seorang pria parubaya, bernama Pedrick. Ia tinggal berdua dengan saudari perempuannya, yang bernama Soiban, di sebuah peternakan, dengan seekor keledai kesayangan, yang bernama Jenny. Suatu sore, selepas berdoa di gereja, Pedrick hendak pergi ke kediaman sahabatnya, yang bernama Colm. Seperti biasa, selepas pukul 2 sore, mereka sering pergi ke sebuah kedai untuk minum-minum. Namun tidak dengan hari ini, saat itu Pedrick mendapati Colm hanya diam mematung, saat ia mengajaknya pergi ke sana. Melihat Colm yang mengacuhkannya, Pedrick berkata akan pergi ke kedai terlebih dahulu, dan ia akan menunggu Colm di sana. Sesampainya di kedai, Pedrick bertemu dengan seorang bartender, sekaligus temannya yang bernama Jonjo. Jonjo mempertanyakan mengapa Pedrick datang ke kedai hanya seorang diri, tidak bersama Colm. Mendengar penjelasan dari Pedrick, ia mengira bahwa Colm dan Pedrick sedang bertengkar. Will I try him again? That'd be the best thing. Pedrick yang meragukan hal tersebut, segera kembali mengajak Colm untuk pergi ke kedai bersama. Namun sesampainya di sana, ia tidak mendapati sahabatnya tersebut di dalam rumah. Sepintas Pedrick melihat Colm dari kejauhan, hendak pergi menuju kedai. Di perjalanan, ia berpapasan dengan seorang petugas polisi kota bernama Peter. Dengan wajah acuh, polisi sombong itu mengabaikan sapaan Pedrick sambil berlalu. Sesampainya Pedrick kembali ke kedai Jonjo, di sana Colm menolak untuk duduk bersebelahan dengan Pedrick, dan pergi ke meja di luar kedai. Pedrick yang tidak mengerti dengan sikap sahabatnya itu, segera membuka perbincangan dan menanyakan apakah ia pernah berbuat salah kepadanya, karena kemarin hubungan mereka baik-baik saja, dan seandainya Pedrick berbuat salah ketika sedang mabuk, ia segera meminta maaf atas perbuatannya tersebut, apapun itu. Kemudian Colm pergi ke dalam begitu saja meninggalkan Pedrick. Saat di perjalanan pulang, Pedrick berpapasan dengan seorang anak remaja, bernama Dominic. Di sana, Dominic menyapa Pedrick yang sedang terlihat murung, tidak seperti biasanya. Dominic terus mengikuti Pedrick, dan membicarakan sebuah tongkat pengait, yang ia temukan di sebuah karang, di pinggir Danau Payau. Sesampainya di rumah peternakan, Soiban mendapati Pedrick di sana. Tidak seperti biasanya, Pedrick tidak minum-minum di kedai Jonjo. Hingga petang pun tiba, seorang nenek tua singgah di kediaman Pedrick dan Soiban. Nenek tua itu adalah seorang dukun, yang sempat meramalkan tentang tragedi mengerikan, yang akan terjadi. Dukun tersebut bernama Cormick, ia merupakan sesepuh, sekaligus seorang cenayang, yang biasa memberikan peringatan kepada warga di pulau tersebut. Nenek Cormick bertanya kepada Soiban, tentang kepergian kedua orang tua mereka, 8 tahun silam. Waktu terasa cepat berlalu ungkapnya. Pedrick yang gabut, menjawab ucapan tersebut, hingga membuat Soiban merasa terganggu, dan meminta Pedrick untuk pergi ke kedai Jonjo, hingga larut malam. Sempat terdengar suara ledakan meriam, yang cukup keras dari seberang pulau, hingga Pedrick hanya bisa berdoa, agar perang segera usai. Sesampainya di kedai Jonjo, ia mendapati Colm sedang bermain biola. Seperti biasa, Dominic diam-diam datang ke kedai Jonjo, dan tentu saja, Jonjo mengingatkan Dominic, bahwa tidak ada bir untuk bocah seperti dirinya. Diiringi alunan musik, malam itu Pedrick hanya bisa menyaksikan sahabatnya, yang kini mulai menjauh. Tengah malam itu, Dominic mencuri whisky milik Peter, meskipun ia tahu, ia akan mendapat hukuman dari ayahnya tersebut. Di tepi pantai, ia menemani Pedrick di sana. Dominic berkeluh kesah, karena tidak ada warga di sana, yang mengerti tentang dirinya. Semalaman mereka berbincang, hingga tiba-tiba Dominic membahas tentang Soiban, yang rupanya sampai saat ini, belum menikah. Dengan berbagai pertanyaan aneh, Dominic bertanya, apakah Soiban sering berbincang dengan para pria? Pedrick menjawab, bahwa Soiban lebih tertarik terhadap buku,
dibanding berbincang dengan pria-pria di kota. Keesokan paginya Pedrick mengembala ternak, hingga ia dengan sengaja menghampiri Colem, yang terlihat sedang sibuk bermain biola. Terlihat jelas, bahwa Colem nampak terganggu dengan kedatangannya itu. Sesampainya di rumah peternakan, Pedrick mengajak Soyban untuk pergi ke kedai sesekali, karena ia terlalu sering di rumah sendirian, membaca buku. Namun Soyban menolak, dan merasa lebih nyaman di rumah saja. Tepat pukul 2 sore hari, Pedrick mendatangi kediaman Colem, yang rupanya, ia sudah ada di kedai terlebih dahulu. What are you doing? Hari itu, Colem kembali menolak untuk mengobrol dengan Pedrick, karena ia sedang sibuk, untuk mempersiapkan sebuah musik yang akan ia tulis, dan ia tidak mau menghabiskan waktu dengan Pedrick, mendengar perkataan membosankan darinya. Dengan kecewa, Pedrick pergi minum di luar kedai. Merasa terlalu kasar terhadap Pedrick, Colem berusaha untuk menyampaikan sejujurnya, kepada Pedrick, bahwa ia sudah bosan, dengan obrolan Pedrick, yang selalu membahas hal-hal bodoh, seperti keledai peliharaan miliknya, dan hal tidak penting lainnya. Ia berharap, bisa memanfaatkan hari-harinya, untuk hal yang lebih berguna, seperti membuat sebuah lagu, yang akan selalu dikenang banyak orang. Dan hal tersebut tidak akan pernah terwujud, jika Pedrick selalu mengganggunya. None of it helps me. Di lain tempat, Soyban yang berubah pikiran, pergi ke kedai Jonjo sore itu. Namun di perjalanan, ia berpapasan dengan Pedrick yang terlihat murung, dan pergi meninggalkan kedai. Soyban yang mengetahui hal tersebut, segera mendatangi Colem. Ia berkata bahwa Colem tidak bisa begitu saja memutus pertemanan dengan seseorang. Kini kita mulai mengetahui, bahwa Pedrick memiliki sesuatu hal di dalam dirinya, yang tidak ia sadari. Sesuatu yang membuat orang lain, harus berpura-pura dan bersikap baik terhadapnya. Suatu gangguan kepribadian, yang membuat ia kesulitan, untuk memahami hal sederhana, dalam bermasyarakat. Hari misa pun tiba, seorang pastor, baru saja berlabuh di dermaga, untuk melakukan khotbahnya di gereja hari itu. Di lain tempat, Soyban dan Pedrick hendak menuju gereja, berpapasan dengan Dominic di tepi jalan, dengan wajah yang lebam, ia meminta untuk menumpang bermalam, di kediaman mereka berdua. Rupanya Dominic mendapatkan penyiksaan dari ayahnya, karena telah mencuri whisky tempo hari. Pedrick yang iba pun, tak kuasa untuk menolak, meskipun Soyban terlihat keberatan dengan hal tersebut. Selepas melakukan doa, Pedrick membisikkan sesuatu hal, kepada pastor tersebut. Hingga giliran Colem untuk melakukan pengakuan dosa, sang pastor rupanya secara tersirat, membahas tentang hubungan Colem dan Pedrick yang sedang tidak baik. Secara keras, Colem tidak mengakui itu di dalam pengakuan dosanya, hingga membuat pastor itu, mengusir Colem dari bilik pengakuan dosa tersebut. Yes, you will be pure fault. Beralih ke kedai Jonjo, Colem segera mendatangi Pedrick, memaksanya untuk menjauh, dan berhenti mengganggunya. Di sana Colem mengancam Pedrick, jika mulai besok Pedrick masih mengganggunya, ia akan menggunakan gunting kayu di rumahnya, untuk memotong jarinya sendiri, dan memberikan jarinya tersebut kepada Pedrick. Karena sesungguhnya, Colem tidak ingin melukai perasaan Pedrick, yang memiliki gangguan kepribadian, atau keterbelakangan mental tersebut. Please don't talk to me no more, Parik. Please. Di perjalanan pulang, Pedrick menjumpai nenek Cormick, yang tersenyum menyeringai kepadanya, seolah ia mengetahui sesuatu. Di malam yang hujan itu, Dominic berada di rumah peternakan, bersama Pedrick dan Soyban. Dominic membahas tentang Colem, yang berniat untuk memotong jarinya, jika Pedrick masih mengganggunya. Di sana Dominic bertaruh, apakah itu sungguhan, atau hanya sekedar ancaman. Tentu saja Soyban tidak ingin itu terjadi, dan meminta Pedrick untuk menjauhi Colem. Kemudian Soyban segera menghentikan pembicaraan, ketika Dominic yang tengil ini, membahas tentang dirinya, yang telah berkepala 3, namun belum juga menikah. It's none of your fucking business how I was never fucking married. Dan sudah dapat dipastikan, bahwa alasan Soyban belum menikah adalah, karena ia harus merawat Pedrick, yang memiliki sedikit keterbelakangan mental. Dan itu diperparah, semenjak orang tua mereka meninggal, 8 tahun yang lalu. Foiled again. Here,
You too. You'll be alright. Esok harinya, Pedrick pergi ke tepi kota untuk menjual hasil peternakannya. Dia adalah Nyonya Riordan, seorang pemilik toko yang terkenal gemar bergosip di kota Inisherin. Tentu saja, Pedrick tidak mau menanggapi wanita tersebut. Hingga Peter pun tiba untuk berbelanja di sana. Ia dan Nyonya Riordan membahas berbagai gosip yang terjadi di seluruh daratan Inisherin. Kemudian, mereka berdua tiba-tiba memaki Pedrick tanpa sebab dengan mengoloknya sebagai orang bodoh. This man has no news, don't you, Nat? No news. Stokes never have news. Stokes! Pedrick yang kesal, menyindir Peter dengan memberitahukan sebuah berita gosip kepada Nyonya Riordan. Tentang seorang polisi yang melakukan penyiksaan terhadap anaknya sendiri hingga babak belur, dan semalam anaknya menginap di kediaman Pedrick. Nyonya Riordan yang merupakan seorang penjilat aparat, tentu saja menolak untuk mempercayai hal tersebut. Peter hanya diam mematung di sana, karena geram mendengar hal tersebut. Kemudian, dengan penuh emosi, dari arah belakang, Peter segera mengejar Pedrick dan menghajarnya di sana. And you can tell that skitter of a son of mine, he better be home by tea time, or it's over the pat of the both of you'll be. Colem yang kebetulan menyaksikan hal tersebut, segera membantu sahabatnya itu untuk kembali ke rumah. Hingga tiba di persimpangan jalan, Pedrick hanya bisa menangis melihat kebaikan sahabatnya itu, karena bahkan ia tidak bisa mengucapkan kata terima kasih kepada Colem. Malam harinya, di kedai Jonjo, terlihat Peter yang sedang mendekati Colem untuk bergosip, tapi Colem hanya diam menyaksikan mahasiswa yang sedang berlatih di sana, dan ia tidak terlalu menghiraukan bualan Peter. Dominic pun berada di sana, tentu saja dengan pengawasan ayahnya. Pedrick yang mabuk karena terlalu banyak minum, mulai mendekati Colem dan Peter. Mengira hal buruk akan terjadi, Jonjo segera memerintah Dominic untuk memanggil Soiban. Why are you after Gobshay? Another bait, miss it? Serious, are you? Siobhan! Pedrick berkata bahwa kini Colem telah berubah, ia menjadi orang asing, dan tidak sebaik dulu, dan kini, Colem lebih memilih untuk duduk dengan seorang penegak hukum yang sering memukuli anaknya sendiri, dibandingkan duduk bersama dirinya. Saat itu Soiban segera menarik Pedrick pulang, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. I'll have a word with him, Colm. You don't need to do anything drastic. He won't be bothering you no more. Keesokan harinya, Soiban pergi ke tepi kota untuk membeli kebutuhan dapur, namun tak diduga ia mendapatkan sebuah surat dari pulau utama. Sebuah surat dari perpustakaan Irlandia yang berisi tawaran pekerjaan untuk Soiban. Nyonya Riordan yang lancang itu rupanya sudah membuka surat tersebut dan berkata bahwa kepergian Soiban hanya akan menyiksa Pedrick. Di tempat lain, Pedrick kembali mendatangi Colem untuk meminta maaf. Tentu saja Colem tidak suka dengan hal itu, dan kembali memperingati Pedrick untuk menjauhinya. Setibanya di peternakan, Soiban pergi ke dapur untuk memasak, namun tak diduga, terdengar suara hantaman benda tumpul dari depan rumah. Sepintas terlihat Colem dari kejauhan pergi menjauh. Sungguh mengejutkan, Pedrick mendapatkan sesuatu hal yang tak diduga, dan ia menunjukkannya kepada Soiban. What's that bird? It was, What? Bingo. Rupanya itu adalah jari telunjuk milik Colem, yang ia lemparkan ke depan rumah. You serious then? Kini beralih ke kediaman Colem, dengan jarinya yang kini sudah hilang satu, ia tetap bermain biola, sambil menahan perih di sekujur tubuhnya. Kembali ke rumah peternakan, kini Soiban dan Pedrick mengalami sedikit perseteruan. Pedrick berniat untuk mengembalikan jari telunjuk milik Colem. Tentu saja Soiban menjadi geram, karena Pedrick benar-benar tidak memahami ucapan Colem. Dengan tergesa-gesa, Soiban segera mengembalikannya kepada Colem. Soiban meminta maaf atas apa yang telah terjadi terhadapnya, dan berjanji bahwa Pedrick akan menjauhi dirinya. Suatu hari, Pedrick dan Colem berpapasan, namun mereka hanya diam dan tak saling sapa.
Pedrik disibukkan dengan urusan di peternakan, Colem pun disibukkan dengan kedatangan mahasiswa dari pulau seberang, untuk belajar musik. Hingga suatu hari, Soiban pergi ke dermaga, dan tak sengaja bertemu dengan Peter yang memaki dirinya, dengan ungkapan bahwa Soiban sangat aneh, dan itu membuat laki-laki tidak akan ada yang mau mendekatinya. You're an awful strange lady. No wonder no one likes you. Sore harinya, Pedrik menawari tumpangan kepada mahasiswa dari pulau seberang, yang hendak menemui Colem. Pedrik memberikan sebuah berita palsu, bahwa orang tuanya mengalami kecelakaan, dengan harapan ia tidak akan mendatangi Colem lagi, karena ia berpikir, kedatangan mahasiswa dari pulau seberanglah, yang membuat Colem menjauhinya. Hendak kembali ke peternakan, Pedrik berpapasan dengan Nenek Cormick, yang memberitahunya tentang sebuah tragedi yang akan segera terjadi. Meski begitu, Nenek Cormick berharap, agar Soiban dan Frederick tidak menjadi salah satunya. Malam harinya, Soiban hanya bisa menangis sepanjang malam, mengingat ucapan Peter hari itu. Suatu pagi, Dominic dan Frederick berbincang, mengenai kejadian mabuk tempo hari. Dominic berkata bahwa sikap Colem memang terlalu berlebihan malam itu, dan mengatakan bahwa Frederick perlu untuk lebih membela diri. Tentu saja Frederick telah melakukannya. Ia berkata kepada Dominic, bahwa kemarin ia sempat memberikan berita palsu, kepada mahasiswa yang hendak menemui Colem, agar ia berhenti menemui Colem, untuk belajar musik dengannya. Sontak Dominic yang mengetahui hal tersebut, segera pergi, setelah berkata bahwa itu adalah perbuatan yang paling kejam, yang pernah ia dengar dari seluruh keburukan di kota tersebut. Padahal Dominic mengira, bahwa Pedrik adalah orang terbaik di kota tersebut, namun ternyata sama saja. Di sebuah danau payau, Soiban baru saja mengunjungi Nenek Cormick, namun tiba-tiba Dominic mengejutkannya. Stop creeping up on people, I was giving you a fucking heart attack. I'm glad I caught you, actually. Fall in love with a boy like me, would ya? Ia mengutarakan isi hatinya kepada Soiban, yang tentu saja Soiban menolak pengakuannya tersebut. Sebuah ungkapan polos dari seorang anak remaja, yang baru saja jatuh cinta. Beralih ke kediaman Colem, rupanya Pedrik kembali mendatanginya. Colem yang sudah lelah dengan kehadiran Pedrik, hanya bisa diam mendengarkan, untuk setiap ucapan yang Pedrik lontarkan, terkait hal di kedai Jonjo malam itu. Merasa hubungannya dengan Colem sudah membaik, ia pergi ke kedai Jonjo, untuk memesan 2 gelas bir untuk dirinya dan Colem. Waktu terus berlalu, dan Colem ternyata tidak datang ke sana. Tiba-tiba Soiban datang dan mengajak Pedrik untuk pulang, karena ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Rupanya Soiban telah menerima tawaran pekerjaan di perpustakaan Irlandia. Di tengah perjalanan, mereka berpapasan dengan Colem, yang rupanya sudah memotong seluruh jarinya. What the hell did you say to him, Porrick? Nothing really. God! It was all going fine until he chopped off all his fingers. Soiban yang tidak kuasa dengan semua hal yang terjadi, segera berkemas untuk pergi ke dermaga, meskipun Pedrik telah memintanya untuk tetap tinggal. Soiban telah membulatkan tekadnya, untuk pergi meninggalkan pulau tersebut, hingga mereka pun berpisah di sana. Di sebuah kapal yang Soiban naiki, terlihat sosok Nenek Cormick di sana. Sekilas teringat sebuah ramalan di awal film, tentang peristiwa hilangnya sepasang nyawa di pulau tersebut. Kembali ke rumah peternakan, Pedrik mendapati jari-jari Colem, yang bercecer di sana. Hingga ia menemukan Jenny yang sudah terbujur kaku di halaman belakang. Tentu Pedrik tak kuasa menahan tangisnya kala itu, saat mengetahui terdapat sebuah jari milik Colem, di dalam mulut keledainya itu. Dengan penuh amarah, malam harinya Pedrik mendatangi Colem di kedai Jonjo. Ia ingin membalas perbuatan Colem terhadap Jenny. Pedrik mengancam akan membakar rumah Colem minggu depan, di hari misa nanti, setelah pengakuan dosa. Dear Pedrik, aku bernaung dengan aman di pulau utama, dan di sini sangatlah indah. Ada sungai yang mengalir di luar jendela, saat aku menulis surat ini. Orang-orang tampak tidak terlalu getir dan gila, entah mengapa, tetapi kupikir karena mereka kebanyakan dari Spanyol. Aku ingin mengatakan, ada tempat tidur cadangan di sini untukmu Pedrik. Perang hampir usai, dan akan ada pekerjaan untukmu di sini, karena tidak ada apa-apa untukmu di pulau itu. Tidak ada apa-apa, selain kesuraman, dendam, dan lambatnya waktu sampai tiba kematian. Tentu saja, kau dapat melakukan itu di mana saja. Jadi,
Datanglah Pedrick, tinggalkan tempat itu, Dominic bisa menjaga Jenny dan hewan-hewan lain, mereka bisa pindah ke rumah bersama. Jadi datanglah sekarang Pedrick, kumohon, sebelum semuanya terlambat. Sebuah surat yang Soyban tulis, untuk Pedrick, tak lama setelah ia sampai di pulau utama Irlandia. Sore harinya, Pedrick mendatangi kediaman Colm, sesuai dengan janjinya, ia akan membakar rumah tersebut, tak peduli Colm berada di sana atau tidak. Peter yang mengetahui pembakaran rumah tersebut, segera pergi ke rumah peternakan, dengan sebuah tongkat, untuk menghajar Pedrick saat itu. Hingga ia tiba di sana, rupanya nenek Cormac memanggil Peter, seraya ia ingin menunjukkan sesuatu kepadanya. Sesuai dengan ramalan, sebuah tragedi kematian, telah terjadi. Dear Soyban, jelas aku tidak paham apa arti bernaung, tetapi terima kasih atas tawaran tempat tidur gratis dan lainnya. Namun sayang, aku tidak dapat menerimanya, seperti yang aku katakan, hidupku ada di pulau ini. Temanku, peliharaanku, bahkan saat aku menulis surat ini, Jenny si keledai kecil itu menatapku, sambil berkata, tolong jangan tinggalkan aku Pedrick, kami akan merindukanmu. Berita lain, yang lebih menyedihkan sebenarnya, kurasa aku tidak dapat meminta tolong apapun kepada Dominic, mereka menemukannya pagi ini di danau, kurasa dia tergelincir dan jatuh di sana. Jadi tidak ada yang bisa merawat hewan ternak di peternakan. Itu saja yang bisa aku sampaikan, tidak ada kabar lagi yang ingin aku ceritakan, selain aku merindukanmu Soyban. Sebuah surat yang Pedrick tulis, untuk Soyban di pulau utama. Sebuah kisah sederhana, yang mempresentasikan konflik perang saudara, yang terjadi di pulau utama Irlandia. Sesuai seperti ramalan seorang nenek tua di Inisherin, sepasang nyawa telah menjadi korban. Yaitu kematian Jenny, seekor keledai tak berdosa, dan Dominic yang telah menghabisi hidupnya sendiri, karena kekerasan yang terus ia alami. Di mana hal tersebut mencerminkan sebuah kekejaman perang, di mana nyawa yang tak berdosa bisa lenyap, hanya karena hawa nafsu manusia. Meskipun telah terjadi gencatan senjata, tapi perselisihan di Irlandia, masih terlestarikan, dan sebuah percikan kecil saja bisa memicu hulu ledak pertikaian kembali, sama seperti hubungan Pedrick dan Colm, semua akan berakhir, ketika salah satu di antara mereka telah tiada. Dengan Pedrick yang menatap kepulan asap dari rumah Colm. Dan film pun berakhir.